15 aja ya sekalian. 1 2 3 4 15 aja. Jadi mesin yang saya pakai di sini dia vibration pump. Jadi mesin itu ada dua. Yang pertama nyedot air dari bawah. Biasanya kan ada dari galon. Ada yang vibration. Jadi airnya ditaruh di atas. Tidak ada bedanya. Kalau ngomong tergantung kebutuhan. Jadi ini mesin espresso, dia tekanannya sekitar 9 sampai 12 bar dan bisa di setting. Dia cara kerja mesin ini dia semi auto, jadi dipencet kayak gini 1 cup, yang ini 2 cup. Ini bisa disesuaikan mau 60 mili, mau 30 mili bisa, semacam itu. Terus ini namanya portafilter. Portafilter ini bisa diganti ukurannya, tempat kopinya. Kalau ini ukurannya 2 shoot atau 2 gelas ya, 2 gelas macam ini. Jadi satuan yang sering dipakai di kopi itu yang pertama mili, jadi mili, kedua gram, ketiga oz. Oz itu 1 oz sama dengan 30 mili istilahnya itu. Kalau orang nyebut 1 shoot. Jadi ini yang saya pakai, ini namanya filter basket 2 shoot. Jadi nanti teman-teman kalau seandainya ini mau diganti bisa yang single ataupun double. Cara pasangnya tinggal ditekan biasa, bukanya tinggal dicongkel. Mesin espresso apapun sama. Next ini grinder. Grinder yang saya pakai di sini dia grinder doser. Doser itu ada penampung kopinya di sini. Jadi waktu di grinder dia tombolnya cuma on off. Tingkat kehalusannya bisa diatur di sini. Jadi fine itu artinya halus, coarse kasar. Jadi nanti tinggal diputar-putar aja. Cobain putar. Hah? Coba putar coba sambil. Bisa. Kayak Bisa. gimana? Enggak bisa. Misal tak kasarin. Iya. Atau tak putarin, tak halusin. Waktu Sambil jalan. Jadi kalau untuk setting grinder, saran saya harus sama jalan grindernya. Kalau enggak kan pasti ada di ulir itu, kan kayak ada ulir. Itu kalau nggak sama muter kan otomatis ada bubuk kopi. Jadi otomatis dia biasanya nggak mau diputar, nyantol. Jadi memang harus dinyalain dulu sambil diputar. Seperti itu. Selanjutnya kita bikin espresso. Jadi alat yang dipakai ini 2. Ini namanya portafilter. Ini namanya temper. Ada temper biasa sama ada klik. Tapi di sini saya pakai yang klik. Jadi kalau dipencet cuma sampai dia kurang getar, udah. Kalau ini distribution temper. Okay. Jadi ditaruh, kemudian tinggal nanti diputar. Enggak apa-apa. Yes. Itu perbedaan dalam rangkaian paper yang pertama dengan yang kedua? Ini fungsinya untuk meratakan, kalau yang ini fungsinya untuk memadatkan. Sekarang kita coba. Jadi ini kan tadi 2 shoot ya, 2 shoot. Sekarang saya timbang dulu. Jadi ini alat yang dipakai selanjutnya, timbangan atau scale. Karena ini padat, berarti saya ganti ke satuan gram. Timbang dulu. Ini beratnya 528 gram. Saya nolkan, pair ini buat 0. Kemudian saya isi kopinya. Karena dia doser, jadi kita ambil dari sini. Sekarang coba saya timbang dulu. 20. Kebanyakan standarnya 18. Kalau kelebihan setengah gram, 1 gram nggak masalah. Lagi. Kalau itu mending lebih apa kurang, Pak? Harusnya pas. Karena waktu lebih nanti dia over extract. Kalau kurang dia under extract. Ntar lagi saya jelaskan. Misal ini 18 gram, oke. Selanjutnya saya ratakan pakai
distribution temper. Jadi dia ditaruh biasa kemudian diputar, dalamnya kan rata. Kenapa harus pakai ini? Ini sebenarnya alat cadangan. Pakai ini atau enggak itu nggak masalah. Jadi misal kalau seandainya nggak pakai alat ini, saya pakai tangan ya, saya ratakan, kemudian saya temper, nanti dia istilahnya akan channeling. Ada yang di sini padat, di sini kurang padat. Itu istilahnya kalau di kopi namanya channeling. Jadi waktu kita ekstrak, di sini nanti yang padat nggak keluar kopinya, yang kurang padat kopinya deras. Istilahnya nanti kalau di kopi namanya watery. Yang sini terlalu banyak air, yang di sini bitter pahit rasanya itu. Jadi espresso seperti itu. Jadi yang penting harus rata dulu. Setelah semacam ini kan rata. Apa dia padat? Belum. Baru diratakan. Fungsi temper mat untuk meratakan. Ditaruh aja. Kalau nekan jangan miring gini. Jangan kayak gini, ini juga salah. Karena waktu dia posisinya miring kayak gini ataupun gini, itu nanti alirannya beda juga, aliran tekanan air. Jadi setelah ditaruh kayak gini, tinggal ini 90 derajat lurus, pencetnya biasa aja, pegangnya di sini, tekanannya biar lurus. Kalau seperti ini hasilnya pasti rata, bisa dilihat ya. Tapi kadang kita nggak sadar pencetnya, kadang terus misal miring kayak gini ya, kelihatannya sama padahal miring. Waktu miring kayak gini hasilnya nanti juga beda. Waktu seperti ini kemudian saya ratakan manual, diginikan, air nggak bisa bohong. Saya ratakan kayak gini ya, nanti tetap di sini dia deras, di sini enggak. Kalau case permasalahan seperti ini harus digemburkan dulu. Tujuannya apa? Biar nggak channeling. Kayak gini nanti hasilnya nggak maksimal. Yang benar dimasukin lagi, ambil lagi. Jadi ambil yang lebih maksimal. Kayak gini kan tuh nggak sama. Tingkat kepadatannya beda. Terus sebelum masang dipastikan semuanya bersih. Kalau di sini ada bubuk kopi biasanya nanti bocor. Jadi bagian sisi-sisi harus benar-benar bersih. Terus selanjutnya tinggal dipasang di istilahnya ini namanya group head. Jadi pertama biar tekanannya stabil, karena nanti kan di pipanya ada sisa air ya. Ini kita buang dulu. Setelah ini udah, baru kita pasang dari kiri sampai ditarik maksimal. Jangan pegang sini, panas. Jangan pegang gini. Yang benar biar tekanannya maksimal kayak gini. Pegang gini juga salah, pasti dia goyang. Mesin apapun sama. Setelah kita pengen tahu hasilnya tadi rata atau enggak, hasilnya ini pasti enggak rata. Tadi kan enggak imbang. Sekarang kita cek di sini. Kita pakai perbandingan rasio 1:3. Tadi kan espresso 1:3. Berarti kalau kopinya 18 gram, espressonya harus berapa? 54 mili. Sekarang saya timbang di sini, taruh di sini, dinolkan dulu. Kemudian diubah, kalau ini kan gram, dijadikan mili dulu. Kemudian dinolkan. Setelah itu dihitung waktu. Sekarang saya jelaskan terkait waktu ekstraksi. Jadi kopi itu ada 3. Yang pertama over extract, kedua balance, ketiga under extract. Under extract itu kalau dalam waktu 1 sampai 25 detik hasilnya lebih dari 60 mili atau tadi 54 mili ya, kalau kita pakai rasio banding 3. Jadi misal 10 detik ternyata hasilnya 100 mili yang keluar di sini. Itu under extract. Under extract itu waktu kita minum kopinya pasti masam. Itu karena tekanannya kurang, airnya kurang halus, setting grinder, airnya kurang panas, bisa itu akan jadi istilahnya under extract. Terus yang kedua over extract. Dalam waktu 30 detik ternyata keluarnya dia cuma 1 tetes, 2 tetes. Karena kenapa? Tempingnya terlalu padat. Bisa aja udah padat, ditambah ini terlalu halus.
akhirnya kan ekstraknya ditekan 15 bar tetap nggak keluar. Jadi yang dimaksud over extract. Kalau over extract dipastikan kopinya rasanya pahit, nggak ada masemnya, nggak ada full pahit. Itu untuk espresso. Dan yang dicari apa yang balance, pahitnya dapat, krema atau sari kopinya ada masemnya, ada istilahnya flavor atau aftertaste-nya dapat, ada istilahnya pernah dengar nggak? Itu flavornya ke orange, kopi ada orange-nya. Itu syaratnya harus balance dulu. Jadi sekarang kita coba bikin espresso dulu. Sekarang saya waktu itu 2-3 standar waktu ekstraksi 25-30 detik. Miringan ini udah keluar, ini belum. Ini salah satu contoh. Sekarang kita timbang sampai 30 detik keluarnya berapa. Keluarnya 45 mili, harusnya kan 54 mili. Ini disebut apa? Over extract. Rasanya pasti manis, pasti sangat-sangat manis, tapi perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Kalau di bawah 10% nggak masalah. Jadi yang dimaksud krema itu sari kopi semacam ini, warnanya gold, agak kecoklatan. Kalau busa itu dia warnanya dia itu putih, busa. Jadi beda antara busa. Kalau ini disendokin itu rasanya gurih, ada gurihnya. Ini yang dimaksud espresso. Kemudian setelah dipakai, cara ngambilnya seperti ini, kemudian dibuang ke tempat ini. Terus siapkan satu lap napkins. Kalau bisa materialnya microfiber, jangan yang katun, jeans, karena dia akan meninggalkan serat. Kadang kita pernah ya minum di kafe apa gitu, ada kayak putih-putihnya gitu, itu kadang lain, salah dilap. Lap bedakan antara buat steam sama dibuat ini, biar nggak kotor. Setelah ini selesai, di flash juga. Tujuannya biar apa? Biar bersih. Terus sekarang saya coba, ini tadi kan over extract. Ada beberapa alasan. Yang pertama, tadi tempingnya dan lain sebagainya. Sekarang saya coba, grindernya nggak saya ubah, semuanya tetap, tapi tempingnya dibuat sedikit lebih benar. Hasilnya pasti beda. Kayak gini, terus di ratakan. Tinggal dipencet, ditaruh aja dulu, tinggal ditekan. Bikin meja bar kayak gini kan kerjanya nggak enak, ini terlalu pendek. Standarnya untuk meja bar itu tingginya 80 sampai 85, lebarnya 60 cm. Jadi kalau teman-teman bikin kafe nanti
bar ini standarnya 55 sampai 70. Banyak yang pakai 60 cm, tingginya 85. Kelihatan kan miring berarti kenapa, jadi tadi kan waktu ambil dari sini keluarnya kan agak miring ya, itu nggak boleh langsung pakai ini, jadi harus diratakan dulu pakai alat, jadinya kayak apa, lebih over ekstrak lagi. Oh, tadi jadinya segini, ini jadi segini. Jadi dengan ini nggak saya ubah-ubah, tapi hasilnya beda-beda kayak gitu. Jadi itu nggak masalah. Kalau balance sebenarnya nanti di setting lagi, di setting. Jadi gini, biasanya waktu barista itu kerja di bar itu setiap pagi dia nyeting, jadi kadang buang sampai 5 sampai 10 gelas kayak gini, nggak jadi buang, lo kan rugi sebenarnya. Nggak rugi juga, ada beberapa yang kayak gini ini disimpan dibuat es kopi susu kayak gitu. Karena kenapa kok grinder harus diubah terus, karena kadar CO2 dalam kopi tiap hari ini berubah. Kadang ini kita buka kayak gini, kadang nutup, atau mungkin temperaturnya panas, itu pengaruh di kadar udara, sehingga itu kepadatan dan lain sebagainya berbeda. Ini untuk espresso, jadi yang diharapkan balance. Yang seperti ini rasanya nggak karu-karuan pahit. Kalau yang ini lebih stabil, nanti kedepannya bisa bikin stabil lagi. Saya nggak bisa jelaskan terlalu banyak karena waktu durasi. Jadi sebenarnya harus bikin sampai 10 kali, jadi tahu bedanya. Seperti itu yang pertama. Setelah selesai, biasakan untuk langsung dibersihkan. Ya gula nih sebenarnya. Kalau ini 1300. 1300 itu cuma angkatan pertama. Setelah itu paling 300 standar. Limbah kayak ampasnya nih, Limbah biasanya dibuang, itu yang pertama, nggak bisa dipakai lagi. Yang kedua buat pupuk, bagus buat tanaman ya. Kalau di Starbucks itu biasanya dia dicampur sama tanah dibuat masker bisa dari ini. Tapi kalau dibuat kopi lagi rasanya udah hilang. Nah ini untuk espresso. Kemudian sekarang teknik steam. Jadi susu yang dipakai sebenarnya bukan susu yang ini, tapi fresh.